Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Timur Andi Channel. Mari kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Kita mulai dengan pembelajaran 1, terdiri dari 2 mata pelajaran, yaitu KD 3.2 Bahasa Indonesia dan KD 3.2 Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, mari kita mulai dengan KD 3.2 Bahasa Indonesia. Materinya adalah mencari informasi penting dari teks. Ambil buku catatan kalian dan catat baik-baik. 1. Informasi. Apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Kemudian apa manfaat dari informasi? Manfaat informasi adalah untuk mengetahui atau memahami sesuatu hal. Bagaimana cara memperoleh informasi? Yaitu pertama, bacalah teks dengan cermat. Kemudian buat kalimat tanya beserta jawabannya. Kalimat tanya itu bisa apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa. Kemudian setelah membuat kalimat tanya dan jawabannya, kelompokkan setiap pertanyaan ke dalam peta pikiran atau mind map. Apa sih peta pikiran atau mind map? Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Nanti kita contohkan bagaimana cara membuat mind map atau peta pikiran. Kita kasih contoh. Wisata hutan desa Bumi Gemilang. Desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam hutan yang berlimpah. Namun, hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun penduduk desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencaharian di hutan ini. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sangat sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi wisata hutan. Awalnya ide dan beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan ini terlalu sunyi sehingga tidak akan banyak wisatawan yang mau datang ke hutan ini. Namun, Danar, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan seperti toilet umum, jalan, dan menjual cindera mata. Ada berapa paragraf? Ya, ada 4 paragraf ya. Nah, bagaimana cara kita membuat mind mappingnya ya? Kita buat diagramnya seperti pertama kita tulis judulnya Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Lalu kita cari kalimat tanya ya. Dari kata apa boleh? Dari siapa boleh? Nah, di sini Bapak mencontohkan dari kata apa. Apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Jawabannya, hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Soal yang kedua, siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Para pemuda Desa Bumi Gemilang yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Pertanyaan ketiga, mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Jawabannya, karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan.
Lanjut pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya ke sosial media. Oke, sampai di sini saya harap bisa mengerjakan bahasa Indonesia nanti ya. Lanjutnya, kita akan belajar tentang KD 3.2 ilmu pengetahuan alam dengan materi sistem pernafasan pada hewan. Siap untuk mencatat kembali? Oke. Sistem pernafasan pada hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya ya. Hewan itu ada yang hidup di air, ada hidup di darat, bahkan ada hidup yang di udara atau di dalam lumpur. Ya. Oke, lanjutnya berikut adalah alat-alat pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah kulit. Kulit pernapasan biasanya dimiliki oleh hewan yang hidup di dalam tanah atau lumpur. Kemudian trachea biasanya dimiliki bisa digunakan oleh hewan serangga. Insang adalah alat pernafasan yang digunakan oleh hewan yang hidup di dalam air. Dan yang terakhir adalah paru-paru, biasanya adalah alat pernafasan yang digunakan oleh hewan yang hidup di darat. Lanjut, kita mulai dari cacing tanah. Cacing tanah bernafas menggunakan kulit karena cacing hidup di dalam tanah. Permukaan kulitnya basah dan berlendir. Permukaan kulit membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, artinya bernafas ya. Berikut gambar contoh penampang cacing ya. Dari mulut yang paling depan ya, terdapat pangkal tenggorok, pembuluh penampung, sistem syarat, pembuluh ventral, saluran ekskresi atau pembuangan kotoran. Kemudian ada zoster, usus dan ruasnya. Lanjut, serangga bernafas dengan trachea. Trachea adalah saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernafasnya, oksigen masuk melalui lubang atau stigma, lalu diedarkan melalui trachea ke seluruh tubuh. Berikut penampang serangga. Lanjut, ikan bernafas dengan insang karena ikan hidup di air. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Kalian bisa lihat ketika ibu kalian memasak ikan, di bagian kepalanya kalian buka ya. Kemudian terdapat lembaran-lembaran atau labirin, itu yang disebut dengan insang. Cara bernafasnya, air mengandung oksigen masuk melalui mulut dan diteruskan ke insang. Di dalam insang terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Berikut penampang alat pernapasan ikan. Lanjut, amfibi atau katak. Amfibi atau katak bernafas dengan menggunakan dua cara, yaitu paru-paru dan kulit. Kemudian pada fase berudu, katak bernafas menggunakan insang karena berudu hidup di dalam air. Jadi katak memiliki 3 alat pernapasan, yaitu insang, paru-paru, dan kulit. Amfibi adalah sebutan bagi hewan yang dapat hidup di 2 alam. Kita lihat penampang dari katak dan berudu. Berudu atau disebut dengan kecebong ya. Lanjut, reptilia bernafas dengan paru-paru. Cara bernafasnya, oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Reptilia
memiliki dua jenis, yaitu yang hidup di darat dan juga yang bisa dapat menyelam. Reptilia yang dapat menyelam yaitu kura-kura, penyu, dan buaya. Berikut penampang alat pernafasan pada reptil, yaitu kadal dan ular. Lanjut, burung atau aves. Bernafas dengan paru-paru, tetapi ketika terbang, burung bernafas dibantu dengan pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara itu mampu menyimpan udara ketika burung sedang terbang. Oke, berikut penampang dari alat pernafasan burung. Lanjut, mamalia. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Cara bernafas, oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Mamalia juga ada yang hidup di air. Ketika mamalia air ingin mencari udara, maka ia bernafas dengan cara muncul ke permukaan air secara berkala. Seperti contohnya adalah lumba-lumba dan ikan paus. Berikut penampangnya kita contohkan, yaitu gambar kucing. Penampang dari mamalia, alat pernafasan mamalia. Oke. Untuk latihan bahasa Indonesia, kamu baca kalimat dengan cermat, kemudian buatlah kalimatannya, dan yang terakhir, buatlah mind map atau peta pikiran, ya. Lanjut. Yang kedua, latihan IPA, yaitu perhatikan hewan-hewan berikut, tuliskan nama alat pernafasannya. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan antara sistem pernapasan berudu dan katak dewasa? Jelaskan jawabanmu. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe and share di channel saya, Timur Andi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.